Gimana sih cara mengubah pengeluaran menjadi penghasilan? Yuk simak videonya. Kalian pernah terfikirkan nggak berapa uang yang kalian keluarkan untuk belanja kebutuhan harian seperti shampoo, odol, sikat gigi, multivitamin, skincare, makeup, dan lain-lain? Pernah coba itu nggak? Oke, kalau misalnya kalian punya budget 2 juta ya untuk beli kebutuhan-kebutuhan yang tadi, harian tadi, misalnya belanja di supermarket. Berapa uang yang sudah kalian keluarkan selama 1 tahun? Berarti 24 juta kan ya, dikali berapa tahun? Oke, kalian belanja kita hitung 10 tahun, berarti sudah 240 juta. Pertanyaannya, dapat apa kalian dari supermarket tersebut? Cuma produk doang kan? Belum lagi kalian ngajak temen untuk belanja di supermarket tersebut. Siapa yang senang? Yang punya supermarket, betul nggak? Kalau kamu berhenti kerja hari ini, apakah uangmu tetap mengalir? Kalau jawabannya tidak, berarti ada yang salah dengan caramu mencari uang. Banyak orang berpikir bekerja lebih keras adalah jalan menuju kekayaan. Tapi faktanya, orang kaya tidak hanya bekerja untuk uang, mereka membangun sistem agar uang bekerja untuk mereka. Lihat Warren Buffett, Elon Musk, atau bahkan pemilik waralaba kecil. Mereka tidak sekadar bekerja, tapi menciptakan aset yang terus menghasilkan uang, bahkan saat mereka tidur. Passive income itu seperti menanam pohon. Awalnya butuh usaha, tapi begitu tumbuh, ia memberi buah tanpa perlu disiram setiap hari. Mulai dari sekarang, investasi, royalti digital, atau bisnis otomatis, banyak cara membangun passive income. Yang penting, berhenti hanya mengandalkan gaji bulanan. Mau jadi kaya? Ubah cara berpikir. Jangan kerja lebih keras, tapi buat uang bekerja lebih cerdas. Apa sih yang dibelanjain mereka? Ya ini semua. Ada kopi ya, ada shampoo dan ini dipakai sama mereka. Kulitnya kencang-kencang dan sebagainya ya. Jadi mereka memang 100% user dan mereka membina user-user ini diservis dengan baik oleh para um, member ini Singapura ya, seperti itu. Oke. Oke. Gimana dengan member Indonesia? Indonesia tuh rata-rata menjalankan bisnis wangernya dengan cara bangun pelanggan, tapi dengan cara network. Ini kalau menurut saya ini smart. Kita kerjanya capek. Kalau mereka setiap tahun harus memaintain. Bayangin aja, setiap sampai mereka umur 80 tahun dan sebagainya. Kalau kita, paling kerja kita capek-capeknya tuh 1 sampai 3 tahun. Habis itu Bapak Ibu menjadi diamond, Bapak Ibu nanti udah punya sendiri jenderal-jenderalnya dan sebagainya. Itu kerja yang smart. Menurut saya orang Indonesia lebih pintar gitu loh. Oh, waktu dia tanya, kamu sebulan berapa PV? Orang Singapura ini dia bisa berangkat setiap tahun. Dia cukup kok memenuhi syarat. Bisa memenuhi sebulannya tuh 30.000, 40.000 PV per bulan. Untuk bisa berangkat ke Songor, memenuhi OPV-nya. Waktu mereka tanya saya, emang Bu Vita, kamu berapa? Oh, apa? PV grupnya setiap bulan. Saya bilang 900.000 sampai 1 juta. Bengong mereka. Hah? Kok bisa sebegitu? Ya karena jaringan, saya bilang gitu. Saya nggak sanggup kalau harus berjualan kayak Bapak Ibu. Saya bilang begitu. Kalau jaringan ini beda, segitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita di sini harus lebih pintar daripada mereka. Suatu saat, mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi, Indonesia akan menguasai vacation-vacationnya Swanghor. Seperti itu. Karena apa? Kita lebih pintar. Kita nggak perlu ngeluarin sampai 15 juta per bulan, cukup pakai produk apa yang kita butuhkan, eh, lalu kita ajarkan. It's about education. Ya, Bapak Ibu, kita mengedukasi grup kita supaya melakukan eh, use ya, use the product, and then share the product, lalu and then you will earn the income. Ini akan berjalan karena kita udah punya sistem ya. Nah, inilah perbedaan antara Indonesia dengan di Singapura. Di Singapura sedikit sekali yang menjalankan program 111. Rata-rata malah banyak nggak ngerti kalau saya ngobrol sama mereka. Apa itu 111? Karena mereka konvensional sekali, Bapak Ibu. Padahal 111 ini itu adalah suatu program yang sangat bisa dijalankan oleh kita semua. Sebulan ngajak satu teman, pakai satu produknya Swanghor, lalu duplikasikan selama 13 bulan. Itu aja kan Bapak Ibu. Potensinya bisa 46 juta, bisa 100 juta, dan atau lebih.
saat ini Bapak Ibu kita membangun fondasi. Ya, 1, 2, 3 tahun ini kita membangun fondasi yang ada di sini. Berapa ini? 500 orang ya, luar biasa ya. Kita membangun fondasi. Jangan punya pikiran saya mau instan. Kalau mau instan kayaknya nggak cocok Bapak Ibu di sini. Tapi kalau Bapak Ibu punya visi visionernya panjang, jauh ke depan ya. Oh saya bekerja 1 tahun 3 tahun ini, tapi untuk sampai saya mati. Itu yang ada di otak saya Bapak Ibu. Saya melakukan ini, walaupun saya sekarang lagi di Manado, saya capek ya. Saya tadi habis apa ke Bunaken di atas laut, mabuk lagi gitu Bapak Ibu. Tapi saya melakukan tanggung jawab saya. Saya janji mau bikin Zoom malam ini gitu ya. Karena apa? Sekali lagi saya itu punya mimpi. Bagaimana saya bisa mencetak Bapak Ibu menjadi seorang diamond. Yang mau, yang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Tapi yang mau, saya akan berjibaku buat teman-teman semua. Kita semua nih para upline. Karena apa? Begitu gampangnya bisnis ini. Program 111 itu terbukti. Hari ini saya memprospek orang Manado 3 orang, semuanya tertarik. Kepala nelayan, saya prospek, saya hanya ngomong odol, nggak ngomong yang lain. Saya bercerita kehebatan odol yaitu kepala nelayan. Lalu kami kan di sini saya apa disiapin supir ya sama mobil. Supir-supirnya ada 2 itu apa namanya semuanya tertarik sama Swanghor. Tolong ajarkan saya Bu, saya kepingin merubah nasib. Siap, yang penting mau merubah nasib Pak. Saya bilang pasti kami akan bantu seperti itu. Karena caranya nggak terlalu sulit gitu ya. Apa namanya yang penting ada kemauan gitu loh Bapak Ibu ya, jangan eh, mudah mengeluh ya. Jangan mudah bilang aduh ini susah, nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau susah masa supir Gojek udah bisa berangkat ke Shanghai? Ya benar nggak Bapak Ibu? Mungkin kalau orang lihat Vita bekas pengusaha wajar, oke, nggak usah mikirin Vita. Tapi yang lain-lain teman-teman yang lain luar biasa loh. Pak Rusli itu ada di Lampung dan di kampung coba, itu beliau tuh Bapak Ibu mesti lihat seperti itu. Kok bisa? Karena punya kemauan, karena sabar, gigih, dan Pak Rusli itu nggak pernah mikirin negatif. Kalau ada apa ya yang bikin meresahkan, beliau hanya ketawa dan oke nggak apa-apa Bu, tenang aja begini-gini. Seperti itu loh Bapak Ibu. Itu adalah mental untuk 100 juta per bulan. Bapak Ibu kalau kepingin punya income yang besar, Bapak Ibu juga harus punya mental yang besar. Penting sekali seperti itu ya. Oke? Oke ya, jadi udah tahu ya perbedaan Indonesia dengan orang Singapura. Kita nggak usah belanja sampai 15 juta per bulan supaya kita bisa ikut trip-tripnya seumur hidup ini. Tetapi dengan kita mengajarkan edukasi setiap orang, ayo mengajak orang-orang yang dikenal, lalu diduplikasikan. Itu akan terjadi poin-poin sampai jutaan poin. Bisa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 12 produk. Kenapa saya tampilin terus ini? Ini sebenarnya, Bapak Ibu kalau mau mengejar income cepat, percepatan untuk semua fasilitas maupun bonus, kita main di produk-produk yang memang setiap bulan orang Indonesia pakai. Saya nggak bilang Lingxi kita jelek. Tapi Bapak Ibu, kita harus lebih pintar dulu. Kita bekerja di orang sehat, di rumah tangga yang sehat. Bapak Ibu bisa main di serum, shampoo ya, atau ini di APC ya, atau di deterjen, atau ini Bapak Ibu, saya dengar dari Pak Romi luar biasa ya. Pak Romi itu punya downline yang dapat proyek apa namanya makanan untuk anak-anak SMA, SD itu loh, yang programnya Pak Presiden. Nah, itu sedang mau diajukan memakai Johor seasoning. Jadi potensi itu besar banget Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh mau bermain di area mana? Saran saya, bermainlah di area dulu orang-orang yang sehat. Bapak Ibu lihat, kita dibayar bukan dari jumlah manusia, kita nggak dibayar dari jumlah eh, apa rupiah, omset rupiah, tapi kita dibayar dari PV. Kita kumpulkan PV-PV ini Bapak Ibu, ya kan? PV-PV ini saya dengan grup saya dikumpulkan. Nah, untuk mendapatkan bonus pertama kali, tentu Bapak Ibu sudah tahu minimum 400 PV. Tolong jangan keluar dari mulutnya Bapak Ibu, aduh susah 400, siapa bilang? Kita misalkan, yang saya ajarkan adalah sekarang odol. Untuk mengejar 50 juta per bulan ya, yang di kampung-kampung ini saya sedang ajarkan. Karena apa?
Satu, saya tanya loh sama orang kamu, ini harga odol 60.000 bagimu mahal nggak? Mereka bilang enggak, karena 100 gram, ya kan, fungsinya bisa 500 sampai 1 juta. Keren kan? Nah, saya bilang, kalau kamu mau ngajar 50 juta per bulan, jangan, karena di Manado ini kan jauh. Beli satu pak. Beli satu pak itu kalau uang nggak ada masalah. Berarti kita investasinya 12 odol. Karena pada saat kita bercerita sama orang, ini loh ada odol bagus, kamu pakai dan sebagainya. Mana-mana, sini saya mau beli. Pada saat Bang ngomong, sini saya mau beli. Bapak Ibu nggak pegang stok, wassalam. Kenapa? Tunggu ya, aku beli dulu ya, pesan dulu di Jakarta. Nanti kalau udah datang, saya kasih ke kamu. Momentumnya sudah bye-bye. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu mau bisnis buka usaha bakso atau apapun itu, pasti butuh modal, betul? Nah, Bapak Ibu juga harus mau mengeluarkan modal, bukan tujuannya untuk menstok, tapi tujuannya untuk mencari pelanggan. Dua dipakai, yang 10 bangunlah komunitas pelanggan odol. Nggak usah bercerita tentang bisnis dulu. Kalau mereka sudah cocok, mereka sudah senang, baru Bapak Ibu bilang, mendingan kamu jadi member. Kamu bisa, suatu saat kamu bercerita ke orang lain, kamu bisa punya potensi 50 juta per bulan. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu di 3 bulan terakhir ini. Kalau saya ketemu orang. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, dua produk ini adalah memang untuk pintu masuk. Kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu mau main kopi, silakan. Kopinya juga bagus, atau ya udah, odol. Saya memang 3 bulan terakhir ini saya kecuali di acara besar ya. Acara kalau saya ketemu one on one yang saya bicarakan odol, karena itu tidak ada penolakan. Selama Bapak Ibu bisa bercerita dengan benar tentang odol ini. Makanya saya bilang pakai dulu odolnya sehingga kita pada saat bercerita kita tidak berbohong. Kita keluar bercerita dengan hati. Apa sih kebaikan dari odol ini? Karena kita sudah merasakan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita semua sudah tahu setiap produk pasti ada poinnya. Lihat ya, nih Bapak Ibu. Ya, ini kopi poinnya 28 ya, Nutri Tablet. Ini kembali lagi saya fokus hanya 12 produk yang dipakai oleh penduduk rumah tangga Indonesia. Pasti dipakai. Siapa yang nggak nyuci piring? Pakainya APC. Siapa yang nggak nyuci baju? Ya, seperti itu ya. Jadi, ini sorry, ini kebalik ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi em, intinya poin-poin inilah kita dibayar. Nah, Bapak Ibu yang punya talenta bisa berjualan, nggak usah jual harga member. Bapak Ibu naikin aja sekitar 20-an% dari misalnya kopi ya. Bapak Ibu jual 195 atau 200 lah. Jadi per sasetnya kan jelas mudah ya ngitungnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mereka udah cocok, mereka mau beli lagi, aku beli lagi dong, kan kita nggak ngajak dia jadi member. Nah, pada saat kita nggak ngajak ini, dia mau beli lagi, pasti dia akan, kita akan bilang, kamu mendingan jadi member. Toh jadi member itu gratis, ya kan? Kalau kamu jadi member, harganya lebih murah. Itu boleh, itu nggak salah. Yang salah adalah apabila kita jual kopi misalnya 150.000. Kalau sampai ada yang tahu dan melaporkan, Bapak Ibu bisa di-ban. Ya, seperti itu. Jadi, kita boleh jual 20-30% di atas harga member. Tetapi kalau misalkan apa tuh namanya em, di bawah harga member, nanti hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau ada yang melaporkan itu berbahaya ya buat Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke. Ini kesimpulan dari semuanya Bapak Ibu yang sering mengikuti eh, apa Zoom-Zoomnya Indosat ya. Tentu Bapak Ibu tahu kita punya kekuatan 8P. Orang perusahaan lain kadang-kadang cuma 4P. Tapi kita punya kekuatan 8. Kekuatan produk, kekuatan harga, itu harganya sangat terjangkau. Lalu kita punya perusahaan, itu perusahaannya sangat komitmen kepada kita mitra-mitranya, ya. Dan kekuatan dari penduduk Indonesia 280 juta, prosesnya itu kekuatan prosesnya sangat mudah. Cara daftar, cara belanja, bahkan harga ongkirnya sangat gampang, sangat murah. Seperti tadi malam di Manado ya, saya ajarkan, ayo Bapak Ibu
Kan saya tadi ngajarinnya bangun basis pelanggan yang kita kenal, yang sekitar kita. Kita belanjanya royokan supaya ongkir satu drop dari Swanghor, kita mau beli satu odol sampai mungkin 100 pak odol, itu ongkirnya kan 50.000 ya, karena dia tidak dihitung dari kilogram, tetapi dia dihitung dari sekali drop. Nah, belanjanya apa? Royokan. Itu yang saya ajarkan, ya gitu. Jadi, Bapak Ibu misalkan sekarang ada di Manado, lalu kita mau belanja, pokoknya sampai 4 juta itu bayar 50.000. Mau kita belinya 3 juta atau 2 juta, royokan ya 50.000, tapi kan bisa dibagi beberapa orang. Jadi murah, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu belanjanya lebih dari 4 juta, itu Bapak Ibu akan gratis. Ya, seperti itu. Emang sistemnya seperti itu ya, bagus banget subsidinya. Lalu tentu perusahaan ini persisten ya. Dia sudah 38 tahun ya, ada perubahan dan sebagainya, tetap berdiri tegak ya. Dan bukan hanya persisten aja, tetapi dia inovatif ya. Karena dia dalam waktu dekat dia akan bikin kafe-kafe seperti Starbucks ya, itu untuk Indonesia. Tahun ini Malaysia yang dibikinin ya, seperti itu. Lalu promotionnya ini yang program 111 tadi ya, dan juga proven. Ya, sudah banyak kesaksian, baik kesaksian kesehatan maupun kesaksian dari finansial ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjalankan programnya Swanghor 111 boleh cara santai. Kalau cara santai potensinya 46 juta per bulan. Lumayan ya Bapak Ibu ya, 46. Tapi kalau Bapak Ibu sprint, Bapak Ibu misalnya memutuskan malam ini misalnya, saya mau seriusin. Berarti walaupun Bapak Ibu udah gabungnya setahun yang lalu, seriusnya sekarang, hitungannya sekarang sampai 3 bulan. Usahakan 3 bulan ke depan sejak Bapak Ibu memutuskan serius, usahakan dalam 90 hari itu Bapak Ibu sudah membangun minimum 10 pelanggan. Nanti dari 10 pelanggan itu dibina. Kalau Bapak Ibu bilang, oh saya mau udah bisa ngajak 50 orang, lebih keren lagi. Saya ngomong cuma 10 ya, yang orang yang kita kenal ya. Pakai odol dulu ya. Nah, kalau kita sprint, itu potensinya bisa 100 juta per bulan. Taruhlah kita bikin target nggak usah 13 bulan, 24 bulan. Nah, kita nih harus mau koreksi diri. Saya sekarang usaha udah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dapat nggak 100 juta per bulan? Nah, di sini udah ada franchise system yang begitu solidnya, sudah 38 tahun, dan sudah memberikan bukti bukan hanya di Indonesia, apalagi Malaysia sama Singapura. Dan faktanya kami ketemu dengan orang-orang ini yang kemarin itu ratusan juta per bulan loh Bapak Ibu. Santai banget, enak banget ya pensiunnya mereka. Ratusan juta per bulan, terus juga jalan-jalan. Sampai saya tanya Ibu Mariani yang Gold Diamond, Ibu udah terima berapa kali eh, dana mobil? Karena beliau sudah jalanin 8 tahunan ini, dia bilang 2 kali. Siapa yang mau kasih Bapak Ibu dana mobil 180 juta? Kan lumayan, belum vacationnya, belum bonus-bonusnya ya, seperti itu. Oke, jadi eh, targetnya adalah kita membangun 10 sampai 13 pelanggan. Maksud saya pelanggan ini di sini jalur ya. Nanti kalau Bapak Ibu udah punya 13 jalur, em, jalur ke apa orang ke-14, bantulah di jalur yang lemah. Bapak Ibu harus mau lihat mana yang lemah itu dibantu. Lebih dibantu. Jalur kuat tetap harus dibantu, tetap harus dibina. Tetapi jalur yang masih baru, yang masih bayi, yang masih embrio, ini harus ekstra diperhatikan. Ya, seperti itu cara kerjanya ya. Jadi em, kita akan membina pelanggan menjadi seorang prosumer. Apa itu prosumer? Bapak Ibu pakai produknya supaya Bapak Ibu bisa bercerita dan kita menjalankan bisnisnya. Karena Bapak Ibu punya dream, punya pensiun yang berkualitas, gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan ini mungkin slide ini udah sering banget keluar ya Bapak Ibu ya. Jalankan Swanghor hanya dengan cara mengalihkan belanja bulanan kita ke Swanghor. Bedanya kalau Singapura, kita bangun pelanggan, pelanggannya nggak tahu ada bisnis. Yang penting mereka pesan sama kita, itu juga poinnya kita gemuk, tapi kita capek. Tapi kalau
caranya Indonesia, kita bangun komunitas dengan sistem, ya, Bapak Ibu ya. Kita hanya mengajak mereka alihkan belanja bulanannya, boleh mulai dari odol atau mulai dari shampoo, silakan ya. Strategi ada di Bapak Ibu semua. Dan yang terpenting, Bapak Ibu tidak berjualan, kita hanya berbagi cerita. Kayak seperti hari ini, saya bercerita sama nelayan, sama supir gitu, itu saya hanya bercerita tentang kehebatan dari produk. Ya, habis itu ya tentu mereka mencari income, ya baru saya cerita. Kalau mereka tanya, saya akan bercerita tentang potensi dari bisnis ini, ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk jabatan diulang lagi ya Bapak Ibu ya. Saat ini Bapak Ibu yang belum mencapai elit, kita membangun komunitas, mengumpulkan poin ya. Itu dia punya bonus prestasi namanya. Itu memberikan suatu commission group dari 4% sampai 28%. 28% ini kalau Bapak Ibu sudah membangun 13.000 poin tadi ya secara jalur, itu akan mencapai ini ya Bapak Ibu ya, 28%. Ini ada sesinya tersendiri. Lalu kalau Bapak Ibu sudah mencapai 13.000 secara per jalurnya, itu namanya Bapak Ibu sudah elit, kualifikasi elit ya. Elit punya 3 kualifikasi. Lalu kalau kita dalam 2 bulan berturut, nggak boleh bolong, misalnya Januari Februari atau Maret April atau April Mei gitu ya. Pokoknya 2 kali kita punya omset elit aja 13.000, kita sudah diangkat menjadi seorang vice manager. Nah, keluar itu fasilitas-fasilitasnya seorang vice manager itu ya. Lalu kalau dalam berjalan kita bisa membangun omset 3 elit. Misalnya kita punya 2 jalur yang kuat elit, yang satu jalurnya ini itu gabungan yang tadi saya kasih tahu itu boleh ya. Itu Bapak Ibu sudah diakui menjadi seorang senior vice manager. Tentu kalau Bapak Ibu membangun elit di kedalaman, Bapak Ibu bisa mendapatkan royaltinya seorang senior vice manager. Begitu pula kalau kita bisa membangun 5 grup elit, boleh lima-limanya menjadi elit, keren. Atau jalur saya 3 yang elit, tapi yang 2 ini totalnya 26.000. Gabungan kaki-kaki kecil, grup kecil. Nggak apa-apa, 26.000 hitungannya 2 elit. Berarti Bapak Ibu naik menjadi seorang special vice manager. Begitu ya, pakem-pakemnya Bapak Ibu ya. Lalu kalau misalkan kita sudah punya potensi 7 elit, dan kita bisa secara 6 bulan berturut-turut atau 9 bulan bolong-bolong asal dalam kurun waktu misalnya Juni ke Juni, Februari ke Februari ya, 12 bulan itu ada 9 kali kita punya omset 7 elit, itu kita diangkat secara sistem yaitu seorang diamond. Contohnya kayak misalkan saya sedang mengejar nih kualifikasi diamond ini ya. Nah, walaupun saya seorang special vice manager, karena saya sudah mencapai 7 elit, tentu bayaran saya adalah bayaran seorang diamond. Ini nanti Bapak Ibu akan sambil berjalan akan mengerti. Dan pasti upline-nya Bapak Ibu akan dengan senang hati mengajari, mementori Bapak Ibu ya. Dan begitu seterusnya dari diamond menjadi double diamond, bangun 9 grup elit, triple diamond itu 11 grup elit, dan gold diamond itu yang tertinggi ya, namanya gold diamond 13 jalur elit. Atau Bapak Ibu punya 15 jalur, yang 10-nya adalah jalur elit, yang 3-nya gabungan boleh. Ya, seperti itu. Keren ya, itu karena bisa digabung-gabung seperti itu ya. Oke. Elit, saya akan jelasin secara sepintas saja ya Bapak Ibu ya. Elit itu Swanghor kasih 3 syarat. Bapak Ibu yang baru bergabung ya, bangunlah jalur kekuatan uh, minimum 3 jalur. Di Swanghor, kalau kita hanya cuman punya 1 jalur, nggak ada bonus. Yang ada ini namanya tabungan, tabungan poin ya. Tetapi Bapak Ibu bangunlah dari sekarang 3 jalur. Misalnya ini jalur teman SMA, ini jalur keluarga, ini jalur misalnya teman SD, misalnya gitu ya. Apabila A, B, C, D mempunyai suatu omset di total 13.000, ini Bapak Ibu sudah menjadi seorang elit sah, valid ya, elit syarat 1. Kalau ini terjadi, jadi Bapak Ibu belum punya jalur elit karena masih di bawah 13.000, karena di total A, B, C, dan D kan 13.000. Itu namanya elit syarat 1 ya.
Lalu kalau elit syarat 2, yang bagi yang masih baru, nah, Bapak Ibu bangun grup ya, tetapi ceritanya nih si B ceritanya si B ini dia sudah mencapai 13.000. Berarti dia adalah elit. Nah, kalau kita sudah punya satu jalur elit, berarti dia udah mandiri, Bapak Ibu. Sistem akan memperhatikan PV grupnya yang belum elit. Ini namanya PV group ya, Bapak Ibu ya. ACD. Nah, ACD ini em, harus punya omset di luar jalur elit. Karena apa? Pada saat si B punya omset 13.000, ini juga 13.000. Pada saat si B ini jalur ini punya omset 100.000 PV, ini juga si A juga 100.000. Karena kan dari bawah tetet 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 tetet, naik terus. Nah, di bisnis ini sangat adil. Kita nggak bisa dapat bonus kalau cuma satu kaki. Makanya dari awal Bapak Ibu bangunlah minimum 3 jalur. Kalau Bapak Ibu tadi bisa langsung, oh saya bisa langsung 10, silakan. Kalau saya cara kerjanya, saya kuatin dulu 3 jalur. Sampai 3 jalur saya ini punya kekuatan minimum aja 5.000 PV, saya udah mulai fokus ke yang berikutnya. Cara kerja saya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung 13, silakan ya. Jadi nggak ada yang salah. Ini cuma masalah strategi aja ya. Ya, apa sama-sama baiknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu harus punya ini ACD, omset yang diminta oleh sistem. Vita, kamu juga harus kerja dong. Kamu kan udah kedongkrak dari si B. Nah, ada ACD ini harus minimum 6.500 dalam 1 bulan. Ya, 6.500 baru kita sah menjadi seorang elit. Kita kedongkrak dari si B, jalur kaki kuat kita, tapi kita juga punya side volume. Inilah pembinaan pentingnya di situ ya, seperti itu. Jadi 6.500 baru kita disebut elit syarat 2. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi yang paling terakhir yaitu elit syarat 3. Ini penting banget karena ini pakem yang dasar untuk menjadi elit. Bapak Ibu membangun misalnya 3 jalur atau 5 jalur atau langsung 7 jalur silakan ya. Nah, di mana si B sama C itu udah mandiri. Artinya apa? Mereka sudah menjadi ini elit, ini juga elit. Pada saat terjadi seperti ini, Bapak Ibu sudah punya 2 jalur yang mandiri, Bapak Ibu sudah menjadi sah menjadi seorang elit, karena ini pasti omsetnya minimum 26.000. Dan ini jangan lupa, Bapak Ibu pada saat disahkan elit, point travelnya berjalan, pasti besar. Karena udah punya 2 jalur elit. Plus, jangan lupa ini juga ada rumusnya untuk menghitung travel point. Sekali lagi, nggak usah ngerti sampai detail, karena Vita juga nggak ngerti. Yang penting saya ngerti, oh pakem-pakemnya seperti ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Pokoknya pada saat kita jadi elit, itu point travelnya udah bergerak di bulan itu ya, supaya Bapak Ibu tahu ya. Oke, jadi elit itu ada 3 syarat ya. Kalau grup kita belum ada yang mandiri menjadi elit, kalau di total bersama-sama 13.000, itu saya elit syarat 1. Kalau salah satu dari jalur itu udah mencapai jalur elit, berarti saya harus punya volume omset di luar si jalur elit tadi 6.500 saja. Itu saya adalah sah elit syarat 2. Dan yang ketiga, kalau saya udah punya 2 jalur, dua-duanya ini sudah mandiri menjadi elit, berarti saya sah menjadi seorang elit syarat 3. Artinya apa? Sistem melihat, oh si Vita udah kerja. Nggak cuman terima dongkrakan poin dari satu downline. Ya, itu nggak fair. Gitu. Kalau nggak fair, saya juga males ngerjain ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Seperti itu. Oke. Ya, ini tadi yang saya bilang ya. Nomor 1, vital sign-nya Bapak Ibu harus menjadi vice manager. Usahakan jadi vice manager tahun ini supaya pada saat perpindahan tahun, ya kan, Bapak Ibu bisa kualifikasi untuk vacation, ya, seperti tadi itu ya. Jadi menjadi elit itu nggak susah, gitu ya. Kenapa nggak susah? Karena kita sprint, ya. Bapak Ibu tadi saya sudah cerita sedikit tentang pelanggan ya, jangan cerita bisnis dulu di awal, bangun kepercayaan, ceritakan tentang produk.
Boleh tentang odol atau kopinya ya, atau tentang APC-nya boleh ya, seperti itu. Yang yang paling penting adalah ini. Ini penting Bapak Ibu harus tahu bahwa kalau kita menjalankan duplikasi dengan benar, karena bisnis ini memang bisnis duplikasi. Bisnis ini pakai sistem harus diduplikasi. Kalau misalkan saya bangun 10 grup di awal, ini kita ngomong sprint ya, bukan jalan santai. Ngomong sprint, saya mau mengejar 10 orang pelanggan yang saya kenal dulu memakai odol. Kalau misalkan saya di bulan pertama nih, saya saat ngajak 10 orang bulan pertama, saya sprint nih ya, saya nggak mau sebulan satu kelamaan gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya saya hanya berjibaku main satu odol aja ya gitu. Kalau satu odol di bulan pertama saya ngajak 10, berarti kan bulan depannya saya punya PV kurang lebih 110 PV. Tapi 110 kalau di Swangham kan belum ada bonus, benar ya? Belum ada bonus berarti apa Bapak Ibu? Berarti bulan pertama masih nol. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting pelanggannya Bapak Ibu ini mau mengajak orang juga 10. Ini analogi sempurna ya, asumsi. Kalau misalkan yang 10 ngajak 10 berarti ada 100 orang pakai satu odol, ini asumsi aja 1.100 PV, berarti kurang lebih ini sudah di 8% bonus prestasi. Yang ini Bapak Ibu. Ya, ini jalankan aja. Jadi waktu saya menjalankan pertama kali Swanghor, saya diajarin juga jalankan aja, pakai produknya dulu, kita bercerita. Bapak Ibu lakukan, lakukan apa yang udah kami lakukan. Nggak usah terlalu ribet. Bisnis ini, lihat Pak Tirta, isinya cuma ketawa, happy, ya seperti itu yang kami jalankan ya, seperti itu. Lalu misalkan yang 100 juga ngajak 10 orang, berarti di grup kita ada 1.000. Ini asumsi ya. Padahal jarang sekali orang beli hanya satu odol. Ini adalah duplikasi cuma satu odol. Pada saat 1.000 orang beli satu odol, udah di 11.000, Bapak Ibu udah di 24%. Bulan ketiga, berarti kalau semua orang main odol, bulan ketiga Bapak Ibu sudah di posisi elit, bukan hanya elit, omsetnya udah 110.000, bukan 13.000. Ini kalau diduplikasi. Kalau bulan kelima semua orang mengajak satu odol bisa sampai 1 juta PV. 5 bulan. Ini adalah duplikasi sempurna. Di lapangan belum tentu seperti ini. Tetapi kita jalan terus saja. Karena saya udah perhatiin, orang kalau mau, mana odolnya, aku mau beli, jarang minta beli satu. Pasti mereka beli dua. Karena saya ngasih taunya, mendingan kamu pakai satu buat gosok gigi dan sebagainya, itu satu keluarga, yang satu taruh di tas. Dijadikan P3K kita atau kita demo bahwa nih odol ini punya multifungsi selain untuk gosok gigi, bisa untuk kulit ya, pengobatan kulit. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi saya ngomong elit, elit, elit. Elit itu kan harus minimum 13.000. Bapak Ibu cuma ngajak satu orang tapi duplikasiin terus ya, duplikasiin terus. Berarti apa? Kita mencapai 13.000 PV dengan satu odol. Gampang. Jangan bilang susah. Karena saya jadi elit juga cuma sebulan, Bapak Ibu. Tapi waktu itu saya dengan kopi, bukan dengan odol ya. Tapi sekarang, ayo kita mulai dari sesuatu yang tidak mungkin ditolak orang apa? Odol. Karena odol kita memang bagus. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah di posisi mungkin bulan keempat atau bulan kelima, 1 juta ini kalau PV kita 1,1, ini potensi 100 juta. Bagaimana mungkin kita bisa dapat 1 juta per bulan hanya dengan 5 bulan kerja? Bisa di Swanghor. Karena apa? Memungkinkan hanya duplikasi 10 pakai satu odol. Tapi faktanya kita ngajarin orang-orang kalau memang mau serius pakai satu pak. Berarti kalau satu pak itu berapa? 12 odol. Berarti PV-nya bukan 11 lagi Bapak Ibu. Tapi PV-nya berapa? 132 PV. Ini lebih kencang lagi. Grupnya Bapak Ibu semua main 12 odol, 12 odol. Dua dipakai, 10 cari pelanggan. Dua dipakai, 10 cari pelanggan. Itulah namanya sprint Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ini memang udah kami lakukan ya, seperti itu ya. Jadi percepatan, jadi kalau bilang, aduh 13.000 PV, enggak tuh cepet kok sebenarnya. Banyak yang jadi elit 2-3 bulan, 2-3 bulan. Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu sprint ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak enggak, aku mau santai-santai, no problem. Ya, nggak ada masalah di sini, nggak ada paksaan ya, seperti itu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Tadi untuk saya mempunyai 110.000 PV, saya duplikasi 10, ini seperti ini nanti Bapak Ibu. Nih, seperti ini. Ya, jadi di dalam 110.000 ini, Bapak Ibu, per jalur kita main odol, ya, tadi saya juga lihat ada satu image bagus, dia ngajarin duplikasi 10 untuk umroh. Boleh-boleh aja ya, seperti itu. Bapak Ibu lihat, kalau semua orang melakukan satu odol, ngajak 10 orang, 110.000 PV, ini berarti dia di grup kita, di, di dalam 110.000 ini pasti sudah ada banyak elit. Berapa elit? Antara 5 sampai 8 elit di kedalaman. Jadi Bapak Ibu ini income-nya pasti gede. Karena apa? Kita di Swanghor ini kalau menurut saya adalah kita adalah pencetak elit. Semakin banyak elit di grup kedalamannya Bapak Ibu ya, kedalaman tuh ini Bapak Ibu. Di dalam sini nih banyak elit, 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 elit. Itu Bapak Ibu dibayar per elitnya ada yang 6, apa 4%, 2,7%, 1,7% berkali-kali. Makanya kenapa Swanghor itu bayarannya gede banget loh. Kalau Bapak Ibu telaah benar-benar gitu ya. Jadi em, ini analogi yang sangat simpel. Yang penting Bapak Ibu tuh, oh oke, saya membangun 10 jalur, saya bina semua supaya bisa menjadi percepatan, menjadi elit. Nah, ini 110.000 kesannya susah. Enggak. Kalau menjalankan ini tadi, duplikasi tadi. Kenapa? Lewat dari 13.000 duplikasinya udah royalti mainnya. Nah, bonus itu besarnya di royalti. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang susah di Swanghor. Seperti itu ya. Jadi yang memang kalau Bapak Ibu mau serius, beli satu pak odol, dua odol dipakai sendiri untuk P3K dan untuk sikat gigi, yang 10 bangun kekuatan per jalurnya itu ya. Nanti kalau mereka tertarik mau menjalankan, ajarkan duplikasi 10, 14 tadi ya, 10 orang, satu odol, apa dalam 4-5 bulan punya potensi lumayan di atas 50 juta. Apakah orang beli satu odol? Enggak. Lihat aja nanti. Yang beli itu pasti ya bisa-bisa 12 odol, 12 odol, 12 odol. Itu saya nggak bisa, ya itu gede lah, pasti udah besar. Yang ini aja tadi ini adalah perputaran satu odol. Padahal kita kalau kerja, paling nggak kita punya stok juga kan. Nah itu seperti itu ya analoginya ya. Jadi ini odol luar biasa sekali. Bisnisnya bisa punya suatu kekuatan ya. Oke. Ya ini ya tadi saya bilang ya, bonus bonus prestasi biasa-biasa aja, tapi bonus royaltinya semakin Bapak Ibu punya elit di kedalaman, Bapak Ibu bantu grupnya Bapak Ibu mencapai 13.000, Bapak Ibu dibayarnya nggak sedikit. Jadi Swanghor dia menghargai kita telah menemukan seorang diamond. Dibayarnya nggak sedikit, yaitu ini kurang lebih katanya 50-80 juta upline-upline-nya. Karena di sini ada seorang diamond. Tapi untuk kita bisa mendapatkan posisi kedalaman, Bapak Ibu harus minimum senior vice manager. Kalau nggak ada, Bapak Ibu belum senior vice manager, Bapak Ibu nggak bisa dapat ini 4%-nya. Nah, yang penting Bapak Ibu terima aja dulu gitu ya. Yang penting dijalanin aja. Karena nanti Bapak Ibu akan, oh ini begini, oh ini begini. Carilah mentor yang baik buat Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mau belajar, berusaha mau buka. Kalau di sama mentor dikasih materi, dibuka, PDF-nya dibuka. Jangan udah dikasih tapi masih nanya, ini gimana? Berarti Bapak Ibu nggak mau buka. Kalau Bapak Ibu memang kepingin punya 100 juta per bulan, Bapak Ibu harus punya mental a leader. Saya harus belajar, saya sendiri harus pintar. Gak mungkin kita dikit-dikit nanya terus seperti itu Bapak Ibu ya. Karena materi udah begitu banyaknya dibagikan ya, seperti itu. Oke. Jadi memang kalau kita mau sesuatu yang besar ya kita juga harus punya effort yang besar. Tapi effortnya itu menurut saya masih sangat mudah sekali ya, seperti itu. Nah ini fasilitas Diamond tadi saya juga ada cerita bukan hanya travelingnya, sampai kamar-kamarnya pun dibedain.
kamarnya seorang manajer. Manajer aja Bapak Ibu udah lihat ya fotonya kita semua ya. Pak Tirta kan juga ada nunjukin kamarnya, kamar mandinya ada TV lah. Itu gimana yang kamarnya di atasnya itu. Ya seperti itu. Nah, itu adalah suatu experience yang gratis yang kita nikmatin sampai kita masa tua kita gitu ya. Luar biasa. Ya, oke. Oke. Ini saya rasa Bapak Ibu juga udah tahu semua. Saya tadi udah ngasih tahu, jadilah pemakai produk, and then we share the product ya. You don't have to sell. Jangan jadi penjualan atau kita jangan jadi sales lah. Intinya seperti itu ya. Hanya sharing aja seperti itu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekali lagi memang penting sekali nih Bapak Ibu jangan bosan ya. Mohon maaf ya. Itu Bapak Ibu harus mau belajar, harus mau memupuk knowledge-nya Bapak Ibu ya, dan ya memang gimana ya, eh, ada istilah no pain no gain ya, ibaratnya gitu ya. Kalau kita memang kepingin sesuatu yang besar, tapi kita sendiri juga harus mempersiapkan diri, mental kita tuh untuk besar. Nggak bisa kita kita pengen yang besar tapi kita nggak mau belajar, maunya dikit-dikit tanya, maunya dikit-dikit tanya sesuatu yang simple. Jangan, nanti hasilnya ya segitu-gitu aja Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau terus menerima ilmu, mau belajar menjadi leader, ngelit itu nggak usah banyak-banyak, 10 orang, 13 orang, itu belajar dari situ. Nanti makin berkembang 20 orang, nanti berkembang 30 orang, sampai mungkin 1000 orang dan sebagainya ya. Itu semua by proses ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang paling penting ini, Bapak Ibu harus tahu visinya Swanghor. Swanghor ini yang di tengah ini adalah CEO yang baru diangkat, ya, baru Januari kemarin diangkat oleh Swanghor, dan beliau ini dulunya adalah direktur sistem, direktur yang menemukan 111 plan, program yang begitu sederhananya, ya, program 111. Ini namanya Mister Ku, ya, Mister Ku usianya 73 tahun. Ya, 73 tahun, orangnya sangat energik. Kalau jalan cepat, saya nggak bisa ngejar beliau, ya, kalah banget gitu ya. Jadi, ya memang kelihatan sekali ya, kulitnya kenceng, ya memang minum lingsinya sepertinya kuat banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita ini ada di suatu perusahaan yang belum apa-apa untuk Indonesia. Artinya apa? Indonesia ini baru mulai. Tetapi dia udah punya visionernya besar banget. Dia akan bikin seperti kayak Starbucks, kafe-kafe itu yang bikin perusahaan. Dia akan cari tempat, dia akan bikin tempat nongkrong, coffee gitu ya, di mana tentu dimulai dari Jakarta sepertinya ya. Nanti kalau memang ini Jakarta omsetnya bagus, pasti ke kota-kota yang omsetnya bagus juga. Di situ nanti kita akan, kalau kita bisa bawa prospek kita ke kafe ini, ya, setiap kita belanja apapun yang kita belanja, mau kue Ganoderma, mau salad Ganoderma, mau kopi Ganoderma, ya kan, atau mau beli tumbler, atau dia akan bikin banyak gimmick, semuanya ada PV, semuanya ada poin. Saya kepingin Indonesia ini menjadi hebat, menjadi sehat, mempunyai pendapatan minimum 5 sampai 10 juta tuh kalau bisa semua tercapai. Seperti itu ya, karena cari 5 10 juta di bisnis ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Dan ditambah lagi kalau dia sampai bikin kayak seperti ini, toko-toko yang punyanya perusahaan ini dia bikin di Sudirman atau di mana saya nggak ngerti, itu akan membantu kita banget. Ingat, Indonesia baru 1%. Dan dia akan gencar-gencaran, dia akan bikin gimmick dan sebagainya buat uh, memperlancar dia punya produk. Saya kemarin dikasih ada permennya Ganoderma, enak sekali. Dia punya permen, dia sebenarnya punya ada tisu turunan Ganoderma, aduh banyak banget sebenarnya. Dan Misterku karena ngelihat semangatnya Indonesia, dia akan berjibaku buat Indonesia. Dia bilang, oh Indonesia ini akan menjadi besar. Tentu, saya bilang, dengan PD-nya. Karena saya yakin, karena memang mereka punya produk yang besar, produk yang bagus. Ya, dia akan bikin apa di dalam tokonya dia tuh nanti ada salad, ada Ganoderma cookies dan sebagainya ya, yang semuanya itu kantor yang buka. Kita cuma tinggal bawa orang, kita yuk cobain kopi. Kita ya kayak pamer aja, ini kita punya toko ya. Setiap kita belanja jadi poin dan sebagainya ya. Ini visionernya si Swanghor ya.
Seperti itu. Jadi apapun yang kita beli, tumbler, beli gelas, itu juga pakai poin ya, seperti itu. Dan dia juga akan bikin coffee truck katanya ya. Semuanya akan dimulai dari Malaysia dulu, baru nanti Indonesia. Jadi Indonesia diperkirakan 2026. Jadi sayang ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu udah tahu, tapi kita masih antar aja deh, antara. Sayang Bapak Ibu. Bisnis ini cuma 60.000, tapi menghasilkan bisa ratusan juta per bulan. Kita udah di backup sama perusahaan yang oke, ya, seperti itu. Jadi nanti dia juga akan membagi-bagikan 111, 111 kopi setiap hari gratis untuk promosi. Ya, kalau mereka mau eh, daftar katanya nanti tinggal scan QR code, nanti sistem akan ngebagiin kepada orang yang nge-scan. Misalnya dia nyoba, ih enak ya, lalu dikasih tahu ini ada bisnis yang ini, dia tinggal nge-scan, nanti sistem yang akan mencarikan siapa upline-nya. Kalau kita rajin, katanya kita akan dapat lemparan eh, apa orang-orang ini, seperti itu. Keren nggak? Bapak Ibu bisnisnya udah dibantu sama perusahaan loh dengan cara seperti ini. Dia akan keliling-keliling cari tempat yang ramai, bagikan pokoknya setiap hari 111 kopi. Dan kalau mereka gabung, mereka nggak punya sponsor, akan dikasih ke orang-orang yang rajin. Katanya begitu ya. Keren ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, konsepnya seperti ini. Nah, tadi saya juga udah cerita ya, 2028, 40 tahunnya mereka, kita akan ke Jepang dan ini. Bapak Ibu, waktunya masih panjang untuk mengejar ini semua. Jadi, em, ayo kita berjibaku. Saya yakin sekali ya, Bapak Ibu di sini bisa menjadi seorang diamond. Selama Bapak Ibu memang mentalnya belum-belum sudah merasa aku akan menjadi diamond. Aku akan menjadi besar gitu ya. Karena emang potensinya, opportunity-nya, peluangnya masih besar. Ini saja dari saya. Semoga Bapak Ibu memahami kekuatannya Swanghor, mengejar impiannya Bapak Ibu masing-masing ya. Kita jangan nunggu apa-apa nunggu sempurna. Waktu saya dengan Pak Rusli pertama kali gabung, kita babat hutan. Benar-benar nggak ada PowerPoint, nggak ada apa-apa kita harus. Aduh, pokoknya Bapak Ibu udah lumayan enak di sini ya. Dan di Indosat itu sudah ada seratusan manajer. Nah, Bapak Ibu tinggal cari kalau baru bergabung siapa manajer saya. Kalau manajernya dia belum aktif atau Bapak Ibu nggak tahu, Bapak Ibu bisa tanya ke CS ya. Bilang saya nama Vita, ID sekian, saya mau tahu vice manager saya siapa. Penting sekali Bapak Ibu tahu vice manajernya. Itu siapa? Kalau habis itu di atasnya ini siapa? Itu nanti mereka bisa bantu ya, seperti itu. Karena bisnis ini benar-benar bisnis teamwork ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini revamp ini maksudnya suatu perubahan menjadi ke arah yang lebih baik bersama Swanghor ya. Dan ini adalah tools kerjanya Vita. Jadi kalau Bapak Ibu mau apa, saya cari pelanggan dengan cuman ada satu flyer, satu sisi tentang kopi, satu sisi tentang odol ya. Itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Untuk waktunya. Apakah Bapak Ibu mau ada pertanyaan? Silakan raise hand. Terima kasih banyak waktunya ya Bapak Ibu ya. Ibu Dewi Gilang, silakan kalau mau bertanya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu mengerti ya dan semangat. Silakan Bu Dewi, ada yang mau bertanya? Selamat malam Bu Vita. Malam, dengan siapa ini grupnya? Pak Heri Bu. Oh Pak Heri, oke oke, silakan Bu. Aduh luar biasa Bu. Nah, Sampai Bu tadi luar biasa. cukup Jadi jelas ya Bu ya, semoga ya Bu ya. cukup cukup jelas Bu gitu. Emang tinggal kita besarkan dream aja kayaknya ya gitu. Betul, besarkan dreamnya. Yes. Iya. Eh, jadi itu kadang agak agak bingung apakah kalau misalkan kita presentasi itu Bu masuk dari bisnisnya atau dari produknya gitu. Kadang ada yang memberi masukan masuk ke bisnisnya, ada yang ini masuk ke produknya. Itu kalau misalkan kita presentasi di misalkan di teman-teman pengajian atau teman-teman arisan gitu. Ada juga jangan masuk ke grup besar tapi one on one aja gitu. Lalu yang kedua, Satu-satu ya, Bu. Saya takut lupa nih Bu. oke. Nah, kalau kalau one on one atau masuk grup arisan dan sebagainya, jangan bicara bisnis, Bu. Mendingan Ibu bicara, Ibu udah bawa 10 odol, Ibu bercerita tentang odol, bawa brosur dan kasih contoh
banyak sekali kesaksian-kesaksian odol ya, gitu seperti itu sih Bu. Karena nggak semua orang mengerti ya bahwa ada sesuatu yang baik gitu ya. Tetapi kita masuknya dari low profile dulu, dari aku sekarang distributor odol ajaib loh, odol yang bagus loh. Nah, Ibu cerita sedikit tentang odolnya. Jangan lupa kata kuncinya ini odol harga 60.000 atau Ibu misalnya jual 80.000 tapi setara 500-an ribu karena menggantikan aneka salep gitu. Kalau misalkan dikasih kesempatan gitu, ya Bu Dewi saya kasih kesempatan deh untuk apa presentasi gitu. Oh, Eh, berarti mereka tahu ini ada bisnisnya ya. mm-mm. Berarti udah ceritakan one. Jangan cerita yang kata Devita. Ini kan untuk advance ya tadi ya. Mm-mm, mm-mm, Ceritain mm-mm. satu-satu aja, Bu. Nah, Hmm, cerita oke. yang simple atau memang saya sekarang lebih sering kalau odol saya ceritakan ajak 10 teman pakai satu odol dalam waktu 5 bulan duplikasiin itu 50 juta per bulan. Itu saya ceritakan 5 menit aja gitu, Bu. Itu juga boleh. Oke, kalau misalkan satu odol ya Bu ya, satu orang apa namanya ajak 10 orang gitu ya Bu ya, itu kan harus di bulan yang sama ya Bu. Kalau nggak di bulan yang sama kan berarti hangus PV-nya ya kan Bu. Kita mulai dari Ya, lagi, betul ya. bukan? Betul, karena perhitungan poin itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tapi 10 orang itu adalah simulasi sempurna, Mbak. Ada yang sanggup, kayak saya bulan pertama saya ngajak 26 orang. Ada yang, oh saya hanya bisa 5 orang, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kita ngerti cara kerjanya aja gitu, Mbak. Hmm, oke. Berarti kalau Bukan, misal jadi di bisnis ini nggak ada sesuatu yang baku ya. Semua disesuaikan dengan kondisi kita. Oke, kalau misalkan kita dapatnya 5 ataupun yang bergerak itu 5 misalkan ya Bu ya. Sementara kan kalau misalkan odol itu kan nggak 1 bulan habis ya Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Berarti itu mulai dari nol lagi atau gimana ya Bu ya? Maksudnya mulai dari nol gimana? Kalau Karena misalkan, karena kalau misalnya ibu ngajak 5, ya mm-mm. kan? Kalau saya sih keep on going ya. Saya nggak pernah nungguin orang sampai odolnya habis atau sampai sembuh gitu. Ya terus saja kita bereksplorasi sampai karena nanti pasti yang ini sedang pakai, yang satu udah kehabisan. Jadi akan terus subsidi silang kan? Seperti itu. Hmm, Kita jangan pernah nungguin orang yang lagi tidur kita tungguin untuk melek gitu ya. Atau orang lagi pakai produknya, ya udah kita jalan terus aja terus ya. Kita explore orang yang kita kenal, kita prospek untuk menjadi seorang pelanggan. Gitu. hmm, oke. Oke Bu, Bu Vita makasih banyak Bu Vita Ya, penjelasan. makasih Bu Dewi, semangat ya. Amin, Insya Allah. Ya, thank you. Silakan Pak Bayu, sudah saya unmute. Halo. Ya, halo. Ya, Ya, apa terima kabar? kasih Bu. Terima kasih Bu. Aduh, luar biasa sekali. Saya ingin tadi satu-satu ya Bu pertanyaan. Mungkin saya ada 2 atau 3 pertanyaan. Pertama Dua ini aja Bu. Pak, ini yang angkat tangan banyak nih Pak. 2, iya ya. Ya, Yang tadi kan untuk kata kunci untuk odol tuh. mm, Oke, harganya 6.000, tapi kan manfaat 60.000. eh, harganya 60.000, manfaatnya lebih dari 500 gitu. Kalau untuk kopi ada nggak Bu eh, analogi seperti itu? Apa Bu kata Oh, itu kuncinya gitu Bu? kopi lebih hebat lagi, Bapak. Kopi ini itu satu saset nilainya 8.000 ya. 8.000 ya. 8.000 ya. Tapi manfaatnya itu bertubi-tubi. Karena apa? Satu untuk kenikmatan. Kenikmatan tuh nggak ada angkanya ya. Hmm. Kenikmatan. Kita minum Iya, kopi. iya, Yang iya. kedua untuk kesehatan. Fungsi, Kesehatan. fungsinya Ganoderma di dalam kopi. Kalau Bapak lihat eh, kesaksian, maka saya nggak pernah mau bilang, oh ini bisa ngobatin A, B, C, D, E. Saya nggak mau. Karena dia Betul. bukan obat. Tetapi ya faktanya banyak yang tertolong. Saraf kejepit, ya kan? Ada gula darah, jantung dan sebagainya. Dengan nikmat kita bisa membantu melancarkan peredaran darah tubuh kita. Pelan-pelan Ganoderma berfungsi dia jago di eh, memperbaiki organ tubuh kita yang rusak. Itu Bapak Ibu. Itu berapa nilainya Manfaatnya. Bapak Ibu? Nah, jadi kalau kopi
satu saset 8.000 tapi setara unlimited kalau saya bilang. Karena apa? Oh, Waduh, kalau saya nggak bisa bilang jadi kualitatif ya Bu ya, nggak disetarakan kayak tadi nggak bisa, setara 500 nggak bisa. ribu, Karena tapi ini kopi itu manfaat yes. kualitatif. Ya, Betul. ya. Karena Ganodermanya dia juga sudah terpaten. Nah, tapi di dalam odol itu juga ada Ganodermanya. Makanya dia punya sifat bisa mengobati yang luka-luka itu kan, gitu. Iya, iya, Kalau kopi dari dalam, ya odol yang dari luar lah, gitu. iya. Tambah semangat Bu. Satu lagi ya Bu, kan dari dua kata Ibu, boleh. Iya, Eh, Pak. ternyata yang di slide Ibu terakhir ternyata flyer masih diperlukan juga ya Bu ya, kita bikin flyer. Wah, perlu banget, Pak. Bapak Perlu lihat banget saya ya. ini ke Manado bawa flyer Hmm. udah kali 1.000 gitu loh. Perlu, karena kita kan memperkenalkan orang dia harus tahu kan. Kalau Sambil saya kita bercerita, kira-kira harus dia bikin dapat sendiri flyernya. atau ada yang dijual dari Upland ya. Saya lupa Pak, Pak Nurdin kalau Yang nggak salah. menjual itu Indosatu. Itu ada Ada nomor Indosatu. teleponnya. Oh, Ya, ada. Bapak tanya sama Pak Firdaus karena Pak Oke, Firdaus oke. kan ada di grup, minta nomor teleponnya admin Indosatu. Karena menurut saya Siap, sih siap. Indosatu jualnya nggak mahal ya, oke lah gitu. Saya pun beli sama Indosatu Pak, gitu loh. Nah, Iya, iya. tapi kalau Bapak misalnya, saya mau nyetak sendiri, silakan. Iya, Nah, mendingan. Kalau kadang-kadang sudah nyetak ada, sendiri itu mending lebih mahal, pesan. Iya, Bu. gitu. Sip. Terima kasih, semangat, Oke, Bu. Jadinya tambah sukses ya. semangat. Kejar Insya Allah. Pak vacation karena seperti Pak Tirta bilang, kita di sini nggak cuma cari uang ya, tapi kita vacation itu penting sekali seperti itu. Jadi Vacation, ya. ya vacation gratis VIP itu keren banget. Mm. Iya, saya lagi bangun melalui medsos, Bu. Udah bikin grup kopi. Oke, Kalau saya dari kopi masuknya mungkin. boleh boleh, nggak apa-apa. Iya, Yang iya. penting mana yang Bapak pede ya. Siap, siap. Ah, oke, Kasih, Bu. ya terima Enggak, kasih Pak ya. kasih. Oke, Ibu Vivin silakan. Ya, selamat Malam. malam Ibu Vita. Malam. Ya, salam kenal karena saya baru, Iya, saya salam kenal di Ibu. bawahnya Bu Rita. Ibu Rita Rita, Liman. ya, Ya, eh, good mentor. iya, Nah, beliau salam ya, diamond itu. Gimana, Bu? ya. Pertama saya ngucap terima kasih karena baru kali ini saya mendengarkan presentasi yang sangat jelas, gamblang dan mudah dimengerti. Oh Karena ya, syukurlah, Bu. sejujurnya saya boleh jujur aja, jadi saya orang marketing, tetapi memang awalnya pikiran saya tentang MLM itu eh, tidak mengenal di hati saya. Karena ini saya berpikirnya, oh ini sederhana sekali gitu. Jadi Sangat sederhana, iya. ya, tadi saya dapat poin odol sama kopi. Iya, Betul. betul. Mbak odol, saya baru beli itu cuma satu. Tapi kalau kopi saya udah pernah coba dari Bu Vita. Sorry, dari Bu Rita, Karita. Cocok nggak, Bu? Cocok, bagus. Nah, Oh, kalau syukurlah. odol baru kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, saya kan ke kantor di sana, terus saya coba, saya tuh mau sariawan, saya coba tiba-tiba kok hilang, nggak ada sariawannya. Terus saya coba ke suami saya, enak, hilang, biasanya pakai Listerine, makanya itu terus saya tularkan ke mertua saya, usianya 89. Oh Beliau kan suka iya, batuk, iya, papi pakai ini, coba ditelan sedikit gitu, iya, juga hilang. Jadi intinya saya baru nangkep bahwa ya saya akan mencoba di mana dulu mindset tentang MLM itu tidak saya agak kesulitan, tapi dengan saya melihat oh ke keluarga aja deh dulu mungkin ya karena keluarga kami keluarga besar barangkali bisa masuk di sana, iya. hanya Dan itu yang saya biasanya sampaikan. kalau sama keluarga nggak usah ngomong bisnis dulu ya, Bu ya. Itu Toh, justru saya beli benar-benar ini Ibu apa cari gitu. pelanggan dulu aja yang cocok Ya, sama produk. Ha. ya itu yang makanya saya mendengarkan penjelasan ibu karena ya sebetulnya karena senjatanya odol dan tidak mahal dan mohon maaf ya, bukan saya tidak mahal, artinya itu manfaatnya yang sangat bagus. Iya, Mengurangi biaya lain, contoh harus beli Listerine dan sebagainya, ini nggak usah pakai itu, tapi nggak betul, usah. pakan, ya itu. Terus Iya, kalau yang kopinya memang betul itu membuat enak memang badan. Kalau kopi betul. saya belum sondingkan ke yang lainnya. Itu tadinya saya berpikir bahwa oh saya harus menjelaskan produk yang medicated, yang mengobati atau apa. Oh, ternyata enggak. Makanya saya sempat nanya di grup kan, ini kalau orang sakit ini apa?
pakainya apa gitu. Ya, Suka saya kelahan di situ. Ternyata saya mendapatkan penjelasan dari Ibu malam ini. Saya ucapkan terima kasih karena sangat jelas dan sangat gamblang sekali. terima kasih Bu. Itu saja Bu. Mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti seperti Ibu Oh Vita. sangat bisa, Ibu bisa malah ngelebihin Vita. Bisa Amin. banget Pak Bu. Ibu Rita Ah, ah. Kak Rita Liman yang sangat membimbing. Terima kasih banyak Ibu. Thank you so Selamat much Ibu. malam. Sama-sama ya. Semangat ya Bu ya. Terima kasih. Ya, thank you. Berikutnya Mbak Tika, silakan di unmute. Halo Mbak Tika. Halo Mbak Vita, dengar nggak? Halo, Dengar suaraku Mbak? sangat dengar. Oh, Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya dari tadi kelempar-lempar mulu. Mbak, iya ya Allah, aku dengerinnya, Masya Allah, keren banget penjelasan Mbak Vita tuh tadi ya. Terus udah gitu, tadi aku mau tanya pertanyaan yang tadi udah Mbak Vita. Jadi gini kan, kalau Mbak Vita cerita kan, di Singapura itu mereka tidak, ibaratnya mereka tidak marketing ya, jadi kayak nyari bisnis gitu. Tapi mereka bisa ke ke luar negeri gitu. Nah, kok bisa ya Mbak? Misalnya, ya kayak tadi, misalkan harus ada posisi gini-gini kan berarti harus mereka kan harus punya downline-downline. Tapi kenapa mereka bisa pergi ke luar negeri? Itu yang aku bingung gitu loh Mbak Vita. Karena itu omsetnya mereka besar, omset pribadinya besar. Kan kalau Ya, misalkan saya punya omset 39.000, berarti itu iya, ada tiga elit kan? iya, Nah, itu sama aja senior vice manager. Cuman dia nggak punya downline, jadi yang dia makan sendiri gitu loh. iya. Mbak. Tapi itu bisa terjadi. Misalnya Bisa, maaf. Oh bisa. bisa. Oh, oh saya pikir tetap harus pakai Cuman kalau seperti menurut itu. saya itu ya mungkin karena orang Singapura susah ya, mereka udah orang-orang maju semua, maka Hmm, makanya mereka pakai sistem kayak jadi apa reseller ya, sales iya, iya, iya. gitu. Ha, Oh, ha. jadi itu bisa bisa begitu ya Mbak Bisa Vita bisa. ya. Maksudnya. Oh, Terbukti oke. kan kemarin waktu saya banyak ngobrol sama orang Singapura ya itu mereka nggak jalanin jaringan. Oh Mereka ya. punya paling downline tuh teman-temannya dia saudara dan sebagainya. Tapi poinnya mereka taruh di mereka. Oh iya iya. Iya. Ah, ah, Oh bisa. gitu. Aku baru tahu tuh Mbak Vita. Ya ampun. Saya juga Keren. baru tahu setelah berangkat, Iya. jadi saya ada punya inspirasi ya. Oh oke. Iya. Wah kalau Jadi kalau cara gitu memang jauh sama Indonesia, lebih keren ya Allah Indonesia Mbak Vita nantinya. ini. Iya, aku jadi ngiri positif banget gitu ngelihatnya tuh. Aduh ya Allah, dengernya tuh bahagia banget gitu. Aduh, mudah-mudahan nih Mbak Vita doain. Iya Aku bisa. bisa Mbak Tika gitu. sudah punya satu kaki gajah Amin. banget. Jadi tinggal membesarkan kaki kedua, grup ketiga, keempat. Oke, ya Sangat itu bisa doang sih. banget. Aku tadi cuma nanya, kok bisa gitu? Kok mereka orang Singapura itu bisa ke situ? Gimana caranya? Kok Dan mereka setiap nggak tahun punya loh Mbak, jaringan? setiap Oh, tahun. Masya Allah. Karena pelanggannya mereka repeat order terus. Itu. Oh, Ah, iya, iya. ah. Oke, makasih Mbak Vita itu aja Ya, sih. Thank sama-sama you. Mbak Tika. Assalamualaikum. Semangat ya. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Halo Pak Yuda. Apa kabar? Baik, selamat malam Bu Vita. Apa kabar Ibu? Baik. Aduh, malam ini Capek aja sih sebenarnya. tapi ada ada ini Bu ya. Aman Bu ya, ada Ganodermanya Bu, minum-minum itu terus ya Bu Iya. ya. Jadi Ya, semangat terus. ya itu yang menolong stamina kita tuh ya itu. Iya, betul Mm-mm. banget Bu Vita. Ini Gimana Pak Yuda? tadi Bu Vita kan cerita mau buka beberapa kantor representatif di beberapa kota. Oh, bukan saya, Swanghor. Iya, maksudnya Selangor, sorry. Nah, Tadi Ibu ya, ceritakan begitu, Selangor yang mau buka. ya, ya. Bisa nggak Ibu sulutin Bandung juga gitu, Bu? Karena Bandung ini sebenarnya kan Jawa Barat, Bu. Jawa Mm-mm. Barat itu total penduduknya 50 juta, Bu. Terbesar di Betul, Indonesia, Bu. betul. Tapi Betul. kayaknya Bandung itu belum nge-booming seperti Oh, maksudnya jadi nge-booming mereka dulu. berdasarkan omset, Pak. Jadi Oke, mungkin nah, paham saya. tingkatin, ayo Pak. Jadi kalau Siap, Bapak udah jadi elit atau vice siap. manager, saya bisa Yes. perjuangkan. Nah, amin, amin. Nah, Insya Allah, Bu. karena Nggak, memang mereka nggak mencari di kota itu harus ada leadernya. vice manager dulu. Ya, Yes, betul. ya. Kalau di Ar- Surabaya sama Pontianak kan udah banyak. oh iya, iya, betul. Ya. Berarti Bandung itu belum ada leader, Bu ya? Belum ada fast manager, Bu ya? Setahu yang saya pahami, sepertinya belum ya, belum Aduh, ada ya manajer Allah, di luar sana. biasa. Betul. Penggerak, eh, Mm-mm. apa, pemakai banyak, tapi yang udah jadi Yes, manajer ya. belum. Semoga Pak Oh, Yuda yang pertama ya. amin, amin. Insya Allah, Bu. Ini saya ngejar 3 bulan ini, Bu. Saya Yes. lagi kebut, Bu.
sprint. Yes, sprint saya Pak Mudah-mudahan kalau nggak sprint. terjadi. Siap Bu, siap Bu. Bayangin loh, kita punya bisnis yang dia punya toko kayak Starbucks, segala macam. Aduh, Yes, itu akan menjadi satu kebanggaan tersendiri nantinya. iya, betul banget Bu itu. Makanya Ya, kalau saya bisa, mohon maaf nih, kalau saya bisa menguasai Jawa Barat, Bandung itu selalu kena ngeri semua. bangat. Iya, Mm-mm. itu Mm-mm. dia. Ada manajer aja, ada VM di daerah sana, sekitar Yes, sana ya. Mm-mm. siap, Mungkin bisa siap saya Bu. perjuangkan, Amin, bisa saya amin, terima usulkan. kasih. Wah, thank you banget nih Bu Vita. Jadi Thank you happy juga saya. Pak Yuda, sukses ya. Ya, terima kasih Bu Vita. Thank you. Itu ya, selamat malam. Malam. Oke, berikutnya Pak Muhammad Sobri. Halo, halo Bapak. Silakan di unmute ya. Selamat malam. Malam. Bapak grupnya siapa Pak? Saya dari Bandung dan upline VM saya Pak Haji Ruhman. Oh, Pak Ruman. Ayo Pak, bikin jadi vice manager supaya di sana ada kantor. Mudah-mudahan Bandung yang pertama saya dengan Pak Yuda itu barusan. Iya, iya. Semoga ya Pak ya. Silakan Ya. gimana Pak? Ini selama ini saya kan senang jualan ya Bu ya. Ya. Jadi selama ini saya menjalankan bisnis itu baru odol dan kopi yang terbanyak itu Hmm. door to door. Jadi Oke. dari orang yang saya Bapak jual berapa apa harga kopi dan odol Pak ke non-member? gimana? Bapak jual harga berapa ke non-member? Kopi dan Kalau odol. 1.000, kalau odol 75, 80, tergantung Ya. sih kalau jarak dekat itu biasanya 75. Kalau jaraknya Oh, jauh dari rumah itu biasanya 85. kopinya berapa Pak? Kopinya 200.000. Oh, keren. Saya tuh 20 bulan jalanin Swanghor, nggak bisa jualan retail, Pak. Saya nggak bisa jualan malah. Gitu. Ya, jadi ceritanya gini Bu, saya door to door ya kepada orang-orang yang kenal terlebih dahulu ya. Kemudian dari orang yang kenal itu kan ada yang beli ya. Hmm. Dari orang-orang yang beli itu lalu mereka ada yang repeat order. Ya, Nah, dari order itu kemudian meningkat jadi pelanggan. Nah, dari pelanggan itulah saya akan jadikan mereka sebagai member saya, mitra yes. begitu. Mereka pasti mau jadi member pada saat Bapak tawarkan. Kenapa? Mereka udah cocok sama produknya. Itu kuncinya. Apalagi harganya murah ya gitu ya. Iya, Lebih betul. gitu kalau udah jadi member. Ah, Betul, Pak. ini yang saya lakukan itu apa memang udah benar gitu. Terkadang saya masih ragu karena kalau saya cerita dari upline-upline atau dari Zoom-Zoom seperti ini, kayaknya nggak ada yang seperti saya gitu. Nggak pernah kedengaran ceritanya seperti itu. Nah, Hmm. saya terkadang juga ragu apakah yang saya lakukan ini benar. Lalu apakah akan sampai kepada posisi elit atau seperti Ibu lah Diamond seperti bagaimana orang-orang yang kemarin itu pada tur lah begitu. Nah, itu aja sebenarnya saya ingin minta justifikasi aja sebenarnya pembenaran gitu apa benar begitu ya. Gitu aja Bu, Iya. terima kasih. Makasih Pak Muhammad Sobri. Jadi sebenarnya di bisnis ini nggak ada mana yang benar mana yang salah ya Pak. Ya benar ya. Tapi yang Bapak jalankan itu udah keren. Seperti saya sama Pak, saya bangun pelanggan. Jadi kalau apa saya bangun trust atau kepercayaan ke pelanggan-pelanggan. Kalau mereka sudah repeat order, barulah saya tawarkan mendingan jadi member. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya udah benar apa yang Bapak jalankan. Cuman Bapak kalau bisa, kalau mereka udah jadi member, tolong mereka dibina. Jadi jangan hanya member abis itu dicuekin gitu loh Pak. Bagaimana kita mau jadi diamond ya kan? Pembinaannya juga nggak susah, video udah banyak, zoom-zoom banyak, apalagi Pak Ruhman. Saya tahu persis Pak Ruhman, Ibu Asti Asmodiwati, pembinaannya luar biasa. Jadi Bapak harus gondelin upline-upline-nya ini. Mereka orang luar biasa. Seperti itu Pak. Gitu. Tapi yang Bapak jalankan sudah benar banget. Bapak udah punya pelanggan. Berapa pelanggan, Pak? Bapak udah punya. Ya yang udah rutin ada 7. Oh, itu keren, Pak. Alhamdulillah. 7, kalau mereka mau gabung, setelah mereka cocok sama produknya, kan mereka, itu menjadi 7 jalur. 7 jalur, kalau kita bina, 7 orang ini mau ngajak 10 orang, itu udah elit, Pak. Itu diamond. 7 jalur itu diamond. Jadi sebenarnya udah keren sih apa yang Bapak lakukan.
Iya, bahkan saya melayani terkadang bukan hanya kalau satu box itu udah keren banget ya. Terkadang eceran mereka hanya beli 5, tapi rutin gitu. Iya. Saya tanpa bicara lagi dia udah mengeluarkan uang 50 ribuan. Saya kasih kopi 5 bungkus. Itu sering seperti itu. Ada beberapa orang yang begitu Nggak ada yang gitu. salah, Pak, sama sekali. Karena kalau mereka udah cocok sama produknya, mereka dengan sendirinya nanti pelanggan menjadi prosumer. Dengan sendirinya pelan-pelan. Sabar aja dulu, Pak. Sabar sama pelanggan. Baik, baik. Terima kasih Ibu Pita. Oke, thank you, Pak Muhammad Sobri. Sukses ya. Upline-nya udah bagus-bagus tuh, Pak. Saya tahu semuanya. Jadi Bapak harus banyak berilmu sama upline-upline yang Bapak. Vice manajernya ada dua ya. Bu Asti Baik. Asmodiwati dan Pak Ruhman kan? Hmm. Ya, betul. Oke, thank you ya Pak ya. Ya, ya. Sama-sama. Silakan Pak Asep, Bapak grupnya Maaf, siapa? ya. Saya grupnya Pak Yuda, Bu, dari Bandung. Oh, oke. Calon elit dong. Amin. Iya, Bu, yang ingin saya tanyain, kemarin saya dapat info bahwa pasangan tidak boleh didaftarin. Apa itu betul atau enggak, Bu? Bukannya pasangan nggak boleh didaftarin. Satu ID itu untuk suami dan istri. Makanya tujuannya apa? Supaya pada saat satu ID suami istri apa didaftarkan, pas keluar negeri pasangannya diajak. Makanya Pak Rusli kan bersanda kemarin. Ini istri yang nggak jalanin Swanghor, tapi menikmati fasilitasnya Swanghor. Seperti itu. Nah, Oh iya, tetapi ada juga yang punya kemarin ada yang dia daftar suaminya kebetulan orang Malaysia. Mereka bilang nggak apa-apa deh keluar negerinya sendiri. Nah, suaminya orang Malaysia ini dijadiin downline silakan. Itu kan strategi aja seperti itu Pak. oh iya. Mm-mm. Satu lagi, Bu, pertanyaannya. Eh, Tadi kan harus ngebangun 3 dulu ya, Bu, ya? Tiga bangun tiga jalur kuat itu Iya. tujuannya diajarin sama Swanghor. Karena kalau kita sudah bisa punya tiga elit itu paling enggak kan penghasilannya udah di atas 10-15an juta. Paling enggak Oh iya. maksudnya seperti itu. Jadi kita udah punya infrastruktur dulu nih, tenang. Tiga jalur dikuatin, taruh di bawahnya, kita bantu ya, kita tusuk sate seperti itu. Kalau satu jalurnya udah 5.000 poin, Bapak udah harus bangun jalur baru. Seperti Oh itu. iya. Jadi Oh jadi ya dari tujuannya tiga 10 itu yang untuk kita. supaya kuat dulu secara income-nya Bapak. Oh, Mm-mm. oh iya, kalau dari 10 itu ambil yang 3 yang kuat dulu gitu maksudnya, Bu, Yes, ya? betul Oh sekali iya, oke. Bapak. Terima Betul. kasih, Bu. Ya, Nah, terima jadi kasih. tadi Bapak misalnya bangun 10, Bapak lihat dari 10 ini mana yang paling kuat. Nah, fokus di tiga itu yang Bapak sedang bangun ya. Oke, terima kasih masukannya, Bu. Bu Iya, Pita. thank you Ya, Pak. ya, Sukses yuk, ya. ya, makasih, Bu. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Ya, teruslah kita mau belajar mendengarkan dari mentor-mentor yang lainnya. Semua sama bagusnya ya, seperti itu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Selamat malam semuanya.